sore, mari pada saat ini sebelum kita memulai jalan salib, kita buka dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, meski secara fisik kami tidak bersama, tetapi kami umat-Mu bersehati, ingin merenungkan jalan salib-Mu. Kami ingin mencoba mengikuti Dikau, meski biasanya sengsara dan kurban ingin kami hindari. Terangilah hati dan pikiran kami, agar kami mampu meresapi karya penebusan-Mu. Amin. Marilah kita renungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Untuk apa kalian membawanya kepadaku? Jika dia bukan penjahat, kami tidak akan menyerahkannya kepadamu. Kami ingin dia disalibkan. Memangnya apa yang telah ia lakukan sehingga aku harus menyalibkan rajamu ini? Aku tidak pernah mendapatkan laporan mengenai kesalahannya selama ini. Dia harus disalibkan. Jika kau berani membebaskannya, maka kau bukanlah sahabat kaisar. Karena siapapun yang menganggap dirinya raja, dia melawan kaisar. Kalau begitu, siapa yang harus aku bebaskan bagimu dalam perayaan Paskah tahun ini? Bebaskan Barabas bagi kami. Baiklah, jika itu yang kalian minta. Prajurit, bawa dia pergi dan bebaskan Barabas bagi mereka. Siap, Tuan. Pilatus lebih takut kehilangan simpati rakyat daripada membela kebenaran dan mendengarkan hati nuraninya. Seperti Pilatus, kita seringkali sulit berpihak pada yang lemah. Ketika hal itu menyangkut nama baik, jabatan, dan keuntungan diri kita. Beranikah kita menanggung kerugian karena ingin menaikkan derajat hidup mereka yang tertindas? Ya Tuhan, untuk menyelamatkan kami, Engkau menerima hukuman mati dengan tenang. Ajarilah kami untuk menjadi sabar bila kami mengalami ketidakadilan karena cinta kepadamu. Kami pun ingin bersikap sopan bila disapa dengan kasar. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Sri Yesus menebus kami, dijatuhi hukum mati, agar umat-Nya hidup. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Lihatlah, aku sudah menganyam sebuah mahkota dari duri. Mari kita letakkan di atas kepalanya. Salam hai Raja orang Yahudi. Salam hai Raja orang Yahudi. Cukup, taruh kayu salib itu ke atas budaknya.
Yesus menanggung segala penderitaan dengan diam. Dia menanggung hukuman yang bukan berasal dari kesalahannya. Semua itu dilakukannya semata-mata kepada manusia yang kerap kali sulit bertobat dari kebiasaannya berbuat dosa. Berapa lama lagi Yesus harus menahan rasa sakit karena kita selalu melakukan dosa yang sama? Ya Tuhan, dengan rela Kau panggul salib-Mu yang berat karena kelemahan kami. Berilah kami kekuatan untuk memanggul salib kami yang kecil dibandingkan dengan salib-Mu yang berat. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Salib berat dipanggulnya, agar kita ikutinya, memikul salib kita. Perhentian ketiga. Yesus jatuh untuk pertama kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ayo cepat! Ayo bangun! Berdiri! Ayo cepat! Berdiri! Kau pikir karena kau raja, kau bisa berbuat seenaknya? Cepat bangun! Bangun! Yesus! Seringkali kita menjadikan kelemahan yang kita miliki sebagai kambing hitam dalam melayani. Aku pasti tidak mampu. Silahkan cari yang lain saja. Kelemahan yang dimiliki oleh Yesus tidak menjadi alasan baginya untuk meletakkan salib dan menyerah. Pengalaman jatuh adalah hal yang biasa. Setiap manusia memiliki kelemahan. Apakah kita mau terus berlindung dalam kelemahan kita dan sulit untuk melayani orang lain? Ya Tuhan, Engkau bersabda, hanya yang memikul salib dan mengikuti Aku dapat menjadi murid-Ku. Kuatkanlah kami untuk memikul salib kami di dunia ini, agar kami dapat menjadi murid-Mu yang baik. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Si Yesus, tolonglah kami, bila kami jatuh lagi, tertindih salib berat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di pinggir jalan salib yang dilewati oleh putranya. Mereka saling beradu pandang. Ia hanya bisa melihat kesedihan putranya dan turut menanggung segala penghinaan
dan kesakitan bersama Dia. Kesetiaan kita diuji ketika kita mengalami situasi yang sulit. Apakah kita mudah lari dari masalah, ataukah kita bersedia dengan hati terbuka menghadapi setiap persoalan hidup kita? Lari dari masalah memang mudah, namun kesetiaan dalam situasi sulitlah yang membuat kita lebih dewasa dan kuat dalam iman. Ya Tuhan, berilah kami semangat seperti Bunda Maria. Berilah kami hati yang terbuka untuk mengerti dan menerima keadaan orang lain seperti apa adanya. Dan jadikan kami peka untuk menghargai perhatian dan cinta sesama kepada kami sendiri. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Maria selalu setia pada Sang Kristus Putranya, dalam suka dan duka. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tampaknya dia sudah mulai kelelahan. Kita tidak bisa sampai tepat waktu. Hei kau, cepat kemari dan bantu dia. Tidak, aku harus segera pulang. Jangan banyak bicara, cepat ambil salibnya. Aku tidak mau. Biarkan aku pergi. Tidak usah mengelak, cepat ambil salibnya. Bila kita siap untuk menolong orang lain, berarti kita siap untuk menanggung rugi. Bila kita belum siap untuk bersusah payah, berarti kita belum siap meringankan beban orang lain. Pertolongan kita akan sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Siapkah kita menanggung derita akibat mengusahakan sukacita bagi sesama? Ya Tuhan, kami takut terhadap salib. Lembutkanlah hati kami yang keras. Tumbuhkanlah sikap saling menolong dan membantu, agar masyarakat semakin damai dan sejahtera menurut kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Cinta bakti pada Tuhan hanya dapat dibuktikan dengan saling mengabdi. Perhentian ke-6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Tuhan,
Mengapa hal ini harus terjadi padamu? Mengapa engkau harus membawa penderitaan itu di pundakmu? Wajahmu yang rupawan harus terlumuri darah dan debu, sehingga pesonamu harus tertutupi. Biarlah aku meringankan sedikit bebanmu dengan mengusap wajahmu. Apakah kita sering mengungkit-ungkit kesalahan orang lain? Ataukah kita lebih senang memberikan pujian dan apresiasi bagi sesama kita yang ingin memperbaiki kesalahannya? Dengan terus-menerus menceritakan kejelekan seseorang, kita menambah hambatan bagi orang yang mau bertobat. Sebaliknya, kita membantu perkembangan diri sesama jika kita selalu bersikap positif dan apresiatif bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Ya Tuhan, semoga teladan Veronica membuat niat kami untuk berani membantu orang yang menderita dan tidak malu melawan kelaliman. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Liburan yang meringankan, duka orang yang tertekan, menghibur Kristus juga. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ayo cepat. Sudah dibantu masih saja lambat. Ayo cepat. Ayo bangun. Bangun. Tidak ada gunanya kamu jatuh. Bangun. Lemahnya motivasi untuk bertobat membuat kita dapat jatuh pada dosa yang sama. Seringkali kenyamanan berbuat dosa membuat kita mudah jatuh lagi. Mampukah kita bertahan untuk tidak jatuh lagi? Ataukah kita malah lebih dalam jatuh ke jurang dosa sehingga sulit untuk bangkit lagi? Ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan Dikau dan sesama. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Bila mana kami lemah, jatuh tercampak di tanah, tegakkan kami lagi. Perhentian ke-8.
Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus, Yesus, Mengapa kalian menangisiku? kami tidak ingin kehilangan-Mu. Hai Putri Yerusalem, janganlah kalian menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu sendiri dan juga anak-anakmu. Tuhan tidak mengendaki kita untuk terlalu lama menangisi dosa-dosa yang kita perbuat, sehingga gagal untuk membangun niat. Tuhan ingin agar kita memiliki sikap optimis dan mudah bangkit dari keterpurukan. Jangan biarkan ratap dan tangis membuat kita sulit untuk mencari jalan keluar dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Ya Tuhan Yesus, bebaskanlah kami dari rasa takut terhadap kurban. Janganlah kami menjadi kecil hati bila melihat orang lain menderita. Bantulah kami agar dalam keadaan apapun kami mampu menyemangati diri kami sendiri dan membantu orang lain yang sedang kesusahan. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Benarkah Dia ini adalah Putra Allah yang Maha Tinggi? Kalau itu benar, mengapa Dia harus mendapatkan penderitaan yang sama seperti kami? Aku tahu kalau aku melakukan kesalahan yang tak termaafkan sehingga aku dijatuhi hukuman salib ini. Tapi Dia yang seharusnya tidak bercela ini, sebegitu tidak adilkah dunia ini, sehingga Ia yang diutus oleh Allah mendapatkan hukuman yang tidak pantas Ia terima. Terkadang kita sampai pada situasi di mana segala usaha dan pengorbanan kita nampak sia-sia. Hal itu terjadi karena kita selalu terpaku untuk membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Tanpa sadar, kita iri dan mudah menyalahkan keadaan. Orang yang memiliki iman pasti percaya bahwa Tuhan memiliki rencana indah terhadap hidupnya.
Ya Tuhan, Engkau jatuh lagi di bawah salib yang berat. Namun Engkau tidak menyerah, melainkan bangun kembali. Kami kagum karena hasrat-Mu untuk menyelesaikan jalan yang berat. Maka kuatkanlah semangat kami bila kami putus asa dan ingin menyerah. Ampuni kami bila patah semangat. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Ayo, kita lepaskan pakaiannya. Lihat, jubah ini terlalu bagus untuk kita bagi-bagi. Lebih baik kita buang undi untuk menentukan siapa yang pantas untuk mendapatkannya. Kita lebih mudah melihat kekurangan dan kelemahan orang lain daripada melihat hal-hal baik yang diusahakan sesama kita. Kita lebih mudah menyombongkan diri daripada bersedia mengakui keberhasilan orang lain. Sikap-sikap seperti itu menambah perih setiap luka yang dialami oleh Yesus. Ya Tuhan, dalam hidup Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa tinggi bagimu nilai tubuh manusia. Ajarilah kami untuk lebih senang berkurban dan mati raga daripada hidup enak-enak dan menyalahgunakan tubuh kami untuk mencari kenikmatan jasmani semata. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Perhentian ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hei kau, bukankah kau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Tidakkah kau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang layak untuk dihukum,
sebab kita menerima balasan yang setimpal atas perbuatan kita. Tapi dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila Kau datang sebagai Raja. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama denganku di dalam Firdaus. Di dalam segala penderitaan yang kita alami, kita seringkali kurang sabar. Hal itu membuat kita mudah merasa frustasi. Yesus sangat tabah dalam penderitaannya. Dalam situasi sulit pun, Yesus masih bisa mengendalikan diri dan mengutamakan pengampunan bagi orang yang menganiayanya. Beranikah kita tetap bersukacita dalam setiap situasi sulit? Tuhan, menjadi pengikut-Mu tidak mungkin setengah-setengah. Engkau ingin memberi kekuatan pada kami untuk menanggung segala yang tidak enak, untuk mengikuti Dikau secara konsekuen. Tuhan, kami lemah, ampunilah kami. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang setia? Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Lihat, dia memanggil Elia. Berilah dia minum, lalu kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia. Sudah selesai. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Yesus mengakhiri seluruh karyanya di dunia dengan mati di kayu salib yang hina. Kita sering mendefinisikan keberhasilan dengan situasi di mana kita dapat dipuji oleh banyak orang. Kematian Yesus seharusnya mengajarkan kita bahwa pencapaian terbesar kita adalah ketika kita berani berkorban dengan total bagi keselamatan orang lain. Ya Yesus yang Maha Baik, tak ada cinta yang lebih besar daripada cinta seorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabatnya. Demikian besar cinta-Mu kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Tolonglah
agar kami dapat memberikan balas kasih kepadamu, khususnya bila cinta menuntut pengorbanan. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu sumber hidup. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Bunda Maria ikut menderita bersama putranya. Maka kini usaha yang terakhir untuk menghormati putranya adalah dengan memakamkannya secara pantas. Yusuf dari Arimatea atas izin Pilatus menurunkan Yesus dari salib dan merebahkannya pada pangkuan Maria bundanya. Kesetiaan terkadang malah menimbulkan duka yang mendalam. Apakah itu berarti kita salah memilih jalan? Bunda Maria tetap rela menanggung luka dan derita di dalam hatinya. Perasaan tulus dan ikhlas akan membawa kita pada sukacita yang abadi. Ya Bunda Maria, kami kagum melihat sikapmu, sikap cinta tanpa pamrih, setia karena percaya kepada Allah. Doakanlah agar kami mampu meneladan cintamu, bukan hanya kata-kata hampa, tetapi nyata dalam hidup dan perbuatan kami. Bunda yang berduka cita, melalui Yesus Putramu, kami berseru. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan. Lantaran wafat Yesus. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Setelah diturunkan dari salib, Yusuf dan juga Nikodemus membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu dan mengafaninya dengan kain lenan dan dimakamkan pada kubur dekat situ. Yesus berani menderita walaupun dirinya tahu bahwa maut adalah ganjarannya. Yesus teguh dan sabar dalam penderitaan. Yesus sedih melihat kita yang mudah mencari jalan pintas dan kurang tahan dalam proses.
Beranikah kita menjadikan hidup Yesus sebagai teladan hidup kita? Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk terus setia pada kehendak-Mu dalam hidup kami. Ingatkanlah bila kami lalai, dan izinkanlah kami untuk terus bertobat dari kealpaan kami. Semoga cinta kami kepadamu membuat kami dapat terus hidup seturut kehendak-Mu. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa. Jenazahnya dimakamkan, rebah dalam penantian, menyongsong kemuliaan. Ya Allah yang kekal dan kuasa, kami bersyukur kepadamu, karena Engkau memperbaharui hidup kami dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Kuatkanlah kami, agar melalui permenungan akan jalan salib Putra-Mu, kami rela untuk memanggul salib, dan setia serta tekun mengabdi kepada Dikau dan sesama. Berilah rahmat-Mu kepada semua yang kami doakan tadi, dan hantarkanlah kami semua kepada kebangkitan. Dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di kayu salib Engkau tergantung, hening tunduk hati kami termenung karena dosa kami yang tak terhitung. Kau rela mati di salib.